wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tiongkok. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini agak menyimpang dari kebiasaannya, yaitu membahas tentang perporangan. Cuma karena ini ada kaitannya dengan perporangan, jadi saya pikir ini perlu saya sampaikan agar teman-teman semua dalam berjual beli, dalam bertransaksi itu aman, tidak ada kendala. Ini sebagai pengaman. Tema video kali ini adalah cara bertransaksi online agar aman dan terhindar dari penipuan. Untuk itu kami akan berbagi caranya, gimana sih caranya, cara bertransaksi agar kita aman. Jadi ini ada beberapa tip yang perlu saya sampaikan. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong jangan lupa subscribe dulu channel kita, biar channel kita ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video ini, semoga senantiasa selalu sehat dan mendapat rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, sekarang tips yang pertama. Yang pertama adalah begini. Buatlah kesepakatan. Jadi kalau kita mau jual beli bibit porang terutama secara online, buatlah kesepakatan agar lebih jelas, detail. Jadi jangan sampai timbul miskomunikasi, jadi salah persepsi, akhirnya menimbulkan banyak masalah. Bibit yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Kemudian yang kedua mengenai harga. Jadi kita jangan gampang tergiur dengan sesuatu yang murah, yang mungkin itu sebenarnya ada sesuatu. Makanya kalau kita mau beli barang, terutama mau beli bibit, itu kita harus tanya beberapa, jadi sehingganya kita bisa tahu bahwa harga yang kita pilih itu relevan. Artinya mungkin kalaupun selisih ya nggak jauh lah dari yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang misalnya temen jual, misalnya di harga pasaran 300, tiba-tiba ada orang yang jual 200, itu kan perlu tanda tanya, itu ada apa. Jadi buat bahan koreksi. Nah, siapa tahu memang dia betul-betul jualnya memang murah karena bibitnya ada apa situasi tertentu, dia sehingganya bisa jual bibit murah, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas kita perlu selidiki dulu kenapa harganya murah dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga yaitu cari tahu track record atau rekam jejak ataupun history. Nah, mungkin kalau dia biasa, si penjual ini misalnya biasa dia bermain di grup FB, mungkin rekam jejaknya kan di FB itu ada, lihat profil utamanya, akunnya ini bener apa enggak. Siapa tahu akun bodong, emang sengaja dia buat mau buat cari-cari lah, buat memanfaatkan peluang-peluang seperti ini misalnya. Nah, makanya kita harus cek rekam jejak ataupun history di FB, di IG, ataupun di grup-grup WA. Kalau di grup WA misalnya, kita kan bisa tanya sama teman-teman kita yang ada di grup itu, bisa DM lah, si A itu siapa sih, rekam jejaknya gimana, orangnya seperti apa. Nah, itu salah satu tip. Kemudian selanjutnya
Tip yang keempat yaitu mintalah kartu identitas. Nah, seperti misalnya kalau saya itu biasalah pakai identitas itu kalau misalnya kita mau bertransaksi, meyakinkan pembeli ragu tentang siapa kita, dia minta sesuatu. Nah, makanya untuk meyakinkan bisa menggunakan identitas. Identitas itu maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya kalau saya ini ada yang biasa kita pakai ada 4 KTP, SIM, nomor rekening, dan kartu BPJS. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM, nama di rekening, buku rekening, terus kemudian nama di BPJS itu sama, berarti kan mungkin orang ini secara identitas dia sudah benar, berarti orang jelas, maksudnya keberadaannya itu dia identitasnya jelas. Jangan misalnya KTP-nya namanya si A, rekeningnya si B, dia punya kartu namanya siapa. Nah, itu kan kita perlu tanda tanya juga. Cuma kalau misalnya KTP, SIM, BPJS, nomor rekening itu bisa identitas itu bisa kita dapat, dia bisa ngasih ke kita, berarti kan artinya dia punya niat baik. Walaupun kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak mau KTP-nya difoto aja dikasih ke kita, dia nggak mau, alasannya nanti takut disalahgunakan. Ya itu hanya persepsi lah ya. Cuma kalau saya mau, karena itu sifatnya kan publik ya, kayak KTP, SIM, nomor rekening, kartu BPJS itu kan semua orang boleh tahu juga nggak masalah. Kecuali kalau KTP berikut kartu keluarga, kalau digabung, nah itu kita nggak boleh, kita itu privasi ya. Ataupun mungkin kita bisa kasih keringanan ataupun kemudahan, bolehlah foto KTP nomornya nggak usah dicantumkan, misalnya nomornya ditutup. Itu juga kita mungkin bisa memahami lah kalau mungkin dia merasa takut. Cuman kalau saya ya kenapa takut lah, karena itu sifatnya kan publish ya. Kalau masalah KTP, semua orang juga boleh tahu KTP kita, gambar kita, nama kita. Kalau nomor misalnya masih diragukan, ya oke lah, nomornya kita tutup, nggak apa-apa. Cuma kalau nomor rekening kan semua orang boleh tahu, SIM juga semua orang boleh tahu, nggak jadi masalah. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 itu misalnya kita awal udah dilalui ya, dari kesepakatan, kita sudah sepakat misalnya bertransaksi dengan harga sekian, udah deal harga, kemudian kita pelajari track recordnya, oke, kita yakin ini orang benar, dia memang betul-betul jualan, walaupun mungkin pedagang baru, dia belum biasa upload di Facebook, cuma kan kita bisa cari tahu dari pihak-pihak lain. Bisa juga, nggak harus track recordnya misalnya orang ini sudah jualan sekian tahun, ya mungkin. Nah, kalau memang itu ada ya lebih baik. Cuma kalau misalnya siapa tahu dia baru jualan baru, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa dia memang ya orang baik-baik lah yang baru jualan. Jadi kita jangan suudzon. Maksudnya ini saya sampaikan seperti ini bukan untuk apa ya, ini demi pengamanan lah, untuk kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Jadi kalau misalnya itu sudah ada, baru kita mau mulai ke transaksi. Kalau mulai ke transaksi, kita harus berpikir bahwa coba kita cek sekali lagi, kita telepon dia dengan video call misalnya, untuk memastikan bahwa KTP dan identitas yang ada itu sama orangnya, itu yang jualan itu bener nggak orangnya, siapa tahu KTP pinjem atau siapa kan. Nah begitu kita video call kan, oh ternyata bener,
Kemudian selanjutnya melangkah ke transaksi. Transaksi itu ada banyak cara lah, misalnya transaksi lewat transaksi online itu banyak cara. Misalnya yang biasa, yang sudah mungkin keamanannya tinggi, itu 90% aman, mungkin di marketplace ataupun di jual beli online yang sudah ternama lah, seperti contohnya misalnya Tokopedia, Lazada ataupun Shopee dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita lewat situ karena ada pihak tiga yang sebagai penanggung jawab, nah itu angka keamanan kita sudah safety lah ya, dibilang itu bisa lewat situ yang pertama. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan rekening bersama, artinya ada penanggung jawab lagi pihak ketiga, jadi bukan bertransaksinya bukan antara kita dengan pembeli dan penjual, tapi ada pihak ketiga yang ikut ya, menjadi wasitnya di situ. Jadi itu bisa juga kalau misalnya di grup-grup, biasanya kan itu adminnya yang memfasilitasi rekening bersama, biasanya kalau di grup-grup itu seperti itu. Cuma ada lagi satu yang transaksi kita secara direct langsung dari pembeli ke penjual. Nah ini yang biasanya timbul masalah terjadinya penipuan itu di transaksi yang seperti ini, yang kita langsung kepada penjual, ternyata penjual itu dia merekayasa, memang sengaja mendesain, sengaja mau acara tipu-tipu. Jadi kadang ya banyak yang yakin karena dia memang didesain agar orang percaya dan yakin, makanya banyak orang yang terjadi penipuan itu di situ. Jadi caranya itu seperti ini. Yang pertama, jangan transfer sebelum kita mendapat nomor resi. Jadi sebelum kita dapat nomor resi, kita jangan transfer uang dulu. Nah caranya gimana? Caranya kan kita bisa buat ini ya, buat perjanjian, buat kesepakatan. Misalnya contohnya begini, penjual dan pembeli itu udah sepakat semua, sudah oke, barang yang mau dibeli udah sepakat, tinggal transaksi mau pembayarannya direct langsung. Jadi janjian misalnya nanti saya kirim jam 1 siang, saya kirim. Nah nanti pembeli dan penjual itu sama-sama datang, si penjual datang ke jasa pengiriman, si calon pembeli datang ke ATM. Jadi misalnya perjanjiannya jam 1 siang umpamanya, jadi si penjual bibit dia langsung mengirimkan bibitnya lewat jasa pengiriman. Nah dengan setelah dia melakukan transaksi pembayaran di jasa pengiriman, nanti kan si penjual itu dapat nomor resi. Nah nomor resi itu baru dikirimkan ke calon pembeli. Nah pembeli setelah calon pembeli menerima nomor resi, nah baru si pembeli itu bisa langsung cek itu, langsung cek bisa searching di Google juga bisa di situ, ataupun ada website lah di situ, ataupun pakai aplikasi. Banyak aplikasi yang jasa-jasa ongkir itu banyak, ada Ratu Ongkir, kalau saya biasa Raja Ongkir. Nah setelah kita dapat nomor resi, kita cek. Nah, kita cek nomor resi itu sebaiknya sih enaknya sebelum kita misalnya melakukan transaksi, kita bisa download dulu dari aplikasi yang sudah saya pakai lah, jasa ongkir. Nah, setelah punya aplikasinya baru kita cek. Nah dicek, setelah itu sudah terdaftar dan sudah berproses, baru kita melakukan transfer uang. Berikut ini adalah contoh cara mengecek resi pengiriman. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat nomor resi, baru kita cek menggunakan aplikasi ini. Saya menggunakan aplikasi Raja Ongkir seperti ini. Kita klik, kemudian
Di sini ada menu domestik, internasional, lacak paket. Terus di sini ada kurir pilihan. Nah, kalau kita mau ngecek biaya atau ongkos kirim dari satu kota ke kota lain, ini datanya kecamatan ya, dari kecamatan ke kecamatan yang lain. Caranya seperti ini, misalnya ini kota asal Probolinggo. Nah, tujuan taruhlah misalkan Jakarta, Jakarta Pusat misalkan. Jakarta Pusat, berat ini gram, misalkan 10 kilo ya, 10 kilo berarti 10.000 gram. Oke. Nah, ini jadi jumlah biaya ongkos kirim. Kalau pakai Tiki lebih kurang 5 hari, pakai Indah Kargo 2-3 hari, kemudian pakai Wahana, JNE, Pos, JNE reguler, banyak ini tuh. Ini kalau kita mau ngecek jumlah ongkirnya, bisa dilihat dicek di sini. Terus kemudian kalau kita mau melacak paket, misalkan kita sudah dapat kiriman resi, kita di sini ngeceknya. Ini tinggal lacak paket, kita tekan plus ini. Nah, misalkan lewat pos, kita masukkan nomor resinya di sini. Nah, ini kasih saya contoh ya, 1773 99 40 250. Ini benar kantor pos. Nah, kita cek. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nomor resi sekian, tanggal kirim, paket kilat khusus berat. Ini kemarin tempo hari, karena ini sudah terkirim, ini hanya contoh. Nah, riwayat pengirimannya itu seperti ini. Jadi dari kantor pos, ini dari Banjarnegara ke Belitung Timur ini, di Kelapa Kampit. Nah, seperti ini. Jadi kita dalam proses perjalanannya itu bisa selalu cek setiap 1 hari sekali misalkan. Contoh lain, misalkan kita pakai JNE nomor resi, misalkan ini contoh 43007001 7376, terus 020. Ini pakai itunya, jasa pengirimannya pakai JNE. Nah, JNE kita katakan oke. Nah, seperti ini, sama kayak tadi. Ini nomor resi sekian, tanggal kirim, layanannya dipakai karena agak berat, ini 20,3 kilo, jadi pakai layanan JTR. Ini asal dari Probolinggo ke Bangka Barat. Nah, seperti ini. Jadi proses perjalanan barang yang kita kirim itu kita tahu prosesnya. Oke, saya rasa ini hanya sekedar contoh. Kalau suruh COD ya berat juga ya, misalnya si penjual kirim barang dulu, nanti barang sampai baru dibayar, itu sama-sama beresiko. Si penjual kalau misalnya barang sudah dikirim ternyata si pembelinya sengaja rekayasa mau tipu-tipu, nah bisa alamat palsu, data palsu dan sebagainya. Nah, kita susah juga. Makanya kalau si penjual buat COD, kalau nggak ada pihak ketiga, nggak berani. Kalau misalnya direct langsung penjual sama pembeli, si penjual harus COD itu jarang, kecuali dekat ataupun kita sudah kenal, itu beda. Cuma kalau sama-sama orang baru kenal, itu kayaknya kalau COD ya
agak susah. Nah, setelah kita transfer segala macam udah kita lalui, kemudian transfer sudah, baru sementara selesai, tapi harus diingat bahwa data yang kita punya itu jangan sampai dibuang. Jadi semua chat ataupun percakapan ataupun bukti-bukti transfer itu jangan kita buang. Artinya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya di kemudian hari terjadi sesuatu kendala, ada sesuatu error misalnya, jadi bukti yang kita punya itu kita bisa pakai buat data kita, buat bukti bila dibutuhkan, misalnya di bukti di bank ataupun di bukti di pihak terkait seperti di pihak kepolisian. Misalnya kita mau melapor di bank atau di kepolisian, karena apabila ternyata di kemudian hari terjadi masalah, uang sudah kita transfer, ternyata masih ada misalnya namanya ya penipuan. Kadang-kadang kan memang kalau direncanakan, dia tahu kelemahan orang yang mau ditipu itu sebelumnya udah mempelajari. Misalnya seandainya terjadi, paling enggak kan kita sudah transfer misalnya, ternyata barang nggak dikirim umpamanya, jadi kita bisa langsung datang ke bank, bisa blokir rekening nomor yang kita transfer itu dengan bukti-bukti yang ada, misalnya data-data percakapan, data yang kita punya, chatting kita, data-data transaksi, kita punya tanda bukti. Nah, kalau dari pihak terkait misalnya itu dianggap valid, itu memang benar, maka bisa aja pihak bank memblokir rekening yang si penjual itu. Ataupun misalnya kita mau melapor ke pihak kepolisian, data kita buat bukti laporan kan kita sudah lengkap. Itu pengaman buat teman-teman yang misalnya terutama yang belum biasa bertransaksi. Nah, itu harus berhati-hati karena sekarang orang ini lagi viral, lagi rame. Jadi bibit, terutama jual beli bibit itu trafficnya sangat tinggi. Jadi ya banyak aja, namanya manusia, ada peluang-peluang di situ dimanfaatkan buat penipuan, buat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya orang-orang pemula ini yang belum tahu bahwa itu modus-modus penipuannya banyak, nah itu bisa terjadi tertipu. Makanya kalau saya kasih informasi ini, tujuan saya adalah agar yang belum tahu ataupun yang sudah tahu biar sekedar mengingatkan. Jadi ini demi kehati-hatian untuk kewaspadaan. Masalah hasil akhir, itu rezeki kita, nasib kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berupaya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya doakan buat teman-teman semua yang sedang berproses untuk budidaya porang, ke depan porangnya bisa menghasilkan porang yang berkualitas, porang yang besar-besar, dan membawa sukses dalam buat kehidupan dari dunia perporangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.